Sangat perlu sekali teman-teman kita itu melek akan sejarah bagaimana presiden kita, bapak proklamator kita gitu kan, presiden pertama kita yang begitu amat kita banggakan gitu kan, pernah berkata, dan itu adalah suatu kata yang legendaris, yaitu jas merah. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Bagaimana kita menjadi suatu bangsa yang baik gitu kan, kalau kita melupakan sejarah bangsa kita? Bagaimana kita menjadi manusia yang baik kalau kita tidak mengerti manusia-manusia terdahulu yang kehidupannya begitu amat mulia, begitu amat harum namanya, bahkan dianggap pahlawan di negeri ini, bahkan di seluruh dunia ya teman-teman. Apabila kita tidak aware, tidak membuka diri atau ingin tahu tentang kehidupan peradaban yang mungkin baik untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas, pekerjaan maupun seriannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita dari hari ke hari semakin baik, semakin produktif, semakin lancar, dan tentunya dapat mampu memberikan dampak yang positif, manfaat yang baik bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua, semakin berkembang, dan tentunya memberikan insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang betapa sejarah itu sudah diteliti ya oleh para peneliti-peneliti sejarawan atau mungkin orang yang belajar dari kehidupan masa lalu, bahwa sejarah itu seringkali terulang teman-teman, dan ini memberikan peluang bagi kita untuk belajar, karena ada peluang bagi kita ibaratnya itu menjalankan kehidupan atau fase atau pola yang sama dari kehidupan yang lalu di kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang ya teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, kita dalam menjalani kehidupan tentu kita harus memiliki suatu pedoman, bekal hidup atau wawasan, cakrawala berpikir, atau mungkin suatu pengalaman-pengalaman yang menjadikan kita lebih siap lagi dalam menjalani kehidupan ini teman-teman. Segala problematika hidup atau mungkin halangan, rintangan, insiden atau mungkin skandal dan lain sebagainya, itu seringkali menjadikan kehidupan kita mungkin sukar untuk dijalani, dan itu adalah suatu hal yang lumrah ya teman-teman. Di kehidupan ini tentu kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku, yang banyak sekali mungkin problematika hidup atau fenomena hidup yang kita akan rasakan dan alami dan jalankan ya. Untuk itu kita juga perlu untuk mempersiapkan diri kita untuk menjalani kehidupan ini, agar kehidupan ini lebih baik atau bisa kita jalankan dengan lebih ringan atau lebih lancar ya teman-teman. Seseorang yang berusaha menjalankan kehidupannya sebaik mungkin, sesempurna mungkin, atau mungkin mempersiapkannya dengan baik, dengan strategi yang penuh dengan persiapan, itu saja seringkali atau tetap menjalani atau melalui fase-fase sulit dalam kehidupannya teman-teman. Merasakan banyak sekali ada rintangan, halangan, atau mungkin situasi dan kondisi ya, sikon yang mungkin seringkali menjadikan mereka terpuruk atau mungkin kalah dengan keadaan, bahkan hampir putus asa. Bahkan mungkin tidak sedikit ya di kehidupan kita, mungkin di fenomena yang terjadi, mungkin kita lihat di infotainment, di berita dan lain sebagainya, bahkan ada dari orang lain bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan lain sebagainya, mengakhiri hidupnya dengan begitu putus asanya, dan itu adalah suatu hal yang harus kita hindari teman-teman. Kita harus bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, dengan penuh persiapan.
tentunya kita harus belajar dari hal-hal yang sudah memang terjadi, yang bahkan orang-orang terdahulu jalankan dan orang-orang sebelum kehidupan kita lalui. Karena banyak sekali pengamat-pengamat sejarah, pengamat-pengamat ibaratnya itu yang mengamati fase kehidupan, perkembangan zaman, pergantian zaman, atau mungkin pergolakan-pergolakan zaman. Itu mereka kemudian menyimpulkan bahwa ada pola-pola, ada suatu fase-fase yang berulang dalam keberhidupan manusia dari dulu hingga sekarang, teman-teman. Contoh nyata adalah corona kemarin ya, yaitu pandemi wabah yang begitu amat dahsyatnya. Hampir seluruh dunia terdampak oleh virus wabah corona tersebut di 2020 ya, 2019 akhir hingga 2020. Bahkan sampai sekarang efeknya dapat mendampak beberapa negara untuk mereka itu bangkit dari perekonomiannya, masih mau bangkit atau mungkin masih terdampak ya dari segi kehidupan maupun kebersosialan mereka. Alhamdulillahnya Indonesia mampu lebih baik ya, walaupun kita juga pada waktu itu harus tertatih, banyak sekali pembatasan-pembatasan, ada PSBB, PPKM dan lain sebagainya, new normal dan lain sebagainya ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin kita bisa melalui itu semua dengan baik, dan hari ini kita mungkin walaupun masih ada yang berkata bahwa kehidupan sekarang lebih sulit daripada yang lampau-lampau, tapi kehidupan kita sedikit lebih baik dari negara-negara yang mungkin belum bisa bangkit dari tragedi pandemi virus corona itu, teman-teman. Tahukah kalian bahwa ada beberapa peneliti yang mungkin kalian tahu atau mungkin kalian juga belum tahu ya teman-teman, bahwa pandemi suatu wabah atau virus atau mungkin suatu wabah yang menjangkit suatu golongan ini juga pernah terjadi di kehidupan lampau. Ada virus Ebola, ada mungkin yang lainnya di negeri mana, dan itu terjadi, dan bahkan diteliti itu ibaratnya itu terjadi mungkin 100 tahun sekali, berapa ratus tahun sekali, dan lain sebagainya teman-teman. Pola-pola ini menjadikan kita bisa belajar, bisa mengambil suatu pengalaman dari kehidupan masa lalu seseorang atau suatu bangsa atau negeri ya yang di masa lalu. Mungkin kita bisa mengambil contoh dari berbagai macam mungkin peradaban. Ada peradaban Islam yang tentu kita banggakan, 1000 tahun gilang gemilangnya. Sebelum itu ada Romawi, ada ibaratnya itu Yunani, Babilonia, ada mungkin yang sekarang ibaratnya yang adidaya adalah Amerika dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang bisa kita pelajari. Kenapa mereka itu bisa gilang gemilang hari ini, dahulu, dan mungkin yang akan datang ya teman-teman. Itu semua tidak terlepas dari suatu hal, fase hidup atau mungkin perjalanan hidup dari suatu bangsa itu, atau mungkin suatu perjalanan yang mungkin dicapai oleh suatu bangsa tersebut atau suatu negara tersebut. Apabila kita ingin melihat suatu individu ya, banyak sekali individu-individu yang begitu amat kita junjung, yang begitu amat terkenal sampai hari ini, penemu-penemu, mungkin raja-raja yang arif dan bijaksana, mungkin tokoh-tokoh yang mulia gitu kan. Di negeri ini banyak sekali pahlawan-pahlawan negeri kita Indonesia Raya ini yang begitu amat gigihnya. Perjalanan hidup mereka menjalani kehidupan adalah suatu hal yang baik untuk kita pelajari, untuk kita teladani dan kita contoh. Karena tidak ada seseorang yang begitu amat bisa menggapai suatu hal yang gilang gemilang, yang suatu hal yang bisa menjadi penanda zaman, menjadi suatu hal yang bisa diteladani oleh generasi seterusnya bahkan selanjutnya gitu kan. Kalau mereka tidak memiliki semangat yang kuat, tidak memiliki tekad yang baja, tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa, kegigihan, keteguhan hati, kekuatan mental, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dari kecil hingga mereka menggapai suatu kegemilangan itu teman-teman. Dan itu semua adalah suatu hal yang sangat positif sekali, yang sangat ibaratnya itu mutiara yang perlu kita gali, berlian-berlian yang perlu
mungkin kita murnikan dan kita cari untuk kita itu dapat belajar dari mereka, dari ibaratnya itu pergolakan zaman dahulu, peradaban-peradaban zaman dahulu, mungkin banyak sekali ya dinasti-dinasti atau kerajaan atau mungkin negeri-negeri terdahulu, atau mungkin kalau kita ingin mempelajari suatu individu bagaimana ia bisa mampu menjadi suatu hal yang luar biasa, menjadi suatu tokoh yang begitu amat terkenal dan dikenang dan diteladani, kita bisa melihat dari tokoh-tokoh yang begitu amat mulia yang kita kenal saat ini. Kita bisa lihat dari biografinya, kesehariannya, bagaimana tekadnya, semangatnya, kegigihannya, dan pengorbanan dia dalam menjalani kehidupan. Itu adalah suatu hal yang sangat berharga sekali, teman-teman. Ini juga digambarkan bagaimana Allah itu menurunkan kitab suci Al-Quran bagi umat Islam ya teman-teman. Betapa Al-Quran itu adalah sepertiga dari Al-Quran itu adalah suatu hikayat-hikayat, cerita-cerita masa lalu yang menjadi suatu gambaran dan pedoman hidup bagi kita semua. Tentu Al-Quran adalah pedoman kita, teman-teman. Dan ternyata Al-Quran berisi gitu kan, sepertiganya bahkan lebih gitu kan, adalah suatu hikayat-hikayat dari orang-orang yang mungkin dapat kita pedomani dan mungkin dapat kita hindari sifat-sifatnya. Mungkin ada para nabi, para rasul, para orang soleh, para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi gitu kan, ibaratnya keluarga-keluarga yang soleh, peradaban-peradaban yang terjadi. Dan ada juga yang harus kita hindari seperti mungkin Fir'aun dan lain sebagainya yang mungkin dilaknat oleh Allah dan membangkang gitu kan. Itu semua adalah suatu tanda bahwa kehidupan masa lalu dari kehidupan manusia atau pengalaman masa lalu dari suatu peradaban atau individu itu adalah suatu hal pelajaran yang sangat berharga. Bahkan Allah sendiri membuat atau ibaratnya itu menurunkan Al-Quran dengan metode seperti itu, dengan metode hikayat, dengan metode cerita, dengan metode hikmah dari kisah-kisah mereka-mereka yang dinukil, yang ibaratnya itu menjadi bagian dari kitab suci Al-Quran tersebut, teman-teman. Jadi itu sangat perlu sekali teman-teman kita itu melek akan sejarah bagaimana presiden kita, bapak proklamator kita gitu kan, presiden pertama kita yang begitu amat kita banggakan gitu kan, pernah berkata, dan itu adalah suatu kata yang legendaris, yaitu jas merah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Bagaimana kita menjadi suatu bangsa yang baik gitu kan kalau kita melupakan sejarah bangsa kita? Bagaimana kita menjadi manusia yang baik kalau kita tidak mengerti manusia-manusia terdahulu yang kehidupannya begitu amat mulia, begitu amat harum namanya, bahkan dianggap pahlawan di negeri ini, bahkan di seluruh dunia ya teman-teman. Apabila kita tidak aware, tidak membuka diri atau ingin tahu tentang kehidupan peradaban yang mungkin baik untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini semua menjadi suatu gugahan dan insight yang baik bagi saya pribadi dan bagi kalian semua dimanapun kalian berada, teman-temanku. See you next video. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.